Ya teman-teman sekalian, gimana informasinya mengenai equipment yang sudah saya bagikan? Menarik toh? Gampang toh? Terjangkau kan? Nah, kalau dikalkulasikan mungkin dari harga mikrofon yang 100 ribuan, ya nggak ada ya mikrofon di bawah itu dengan, ya teman-teman tahu kualitasnya itu wireless dan juga build quality-nya bagus, baterainya juga awet, ya 100 ribu menurut saya sih murah. Nah, mikrofon 30.000, mungkin kalau lighting kita kalkulasikan di 40.000, lalu teman-teman menggunakan ya tripod harganya 160.000, ya kurang lebih di 300.000, dan juga teman-teman tambahkan dengan handphone kalian itu ya modal 300.000, teman-teman udah punya alat yang proper untuk keperluan konten. Nah, kalau keperluan live, alat ini bisa digunakan, bisa juga kalau teman-teman misalnya sekarang kan udah banyak ya cara mendapatkan penghasilan income, baik itu di TikTok, di Instagram, atau bahkan di YouTube. Kalau di Instagram teman-teman tahu ya fitur langganan ya, membership ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa aktifkan optimasi di Instagram kalian. Ya kalau di YouTube ya lebih banyak lagi. Ada yang disebut sebagai AdSense. Teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari membership. Teman-teman juga bisa mengaktifkan affiliate, YouTube affiliate. Teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari short video. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman dapatkan kalau keperluan membuat konten dan bagaimana cara mendapatkan penghasilannya. Lalu kalau teman-teman menggunakan TikTok, wah itu lebih mind blowing lagi teman-teman ya. Nah, cara mendapatkan income-nya juga cukup sangat banyak. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan artis, mengaktifkan yang disebut sebagai promosi film, mengaktifkan yang disebut sebagai affiliate program, mengaktifkan yang disebut sebagai gift ataupun mungkin hadiah yang bisa teman-teman dapat dari penonton, atau bahkan banyak lagi fitur-fitur yang diaktifkan oleh TikTok untuk kita bisa mendapatkan penghasilan melalui TikTok itu sendiri. Jadi alat 300.000 itu teman-teman investasikan untuk mulai membuat konten, yaitu murah sekali. Jadi teman-teman, saran saya sih ya untuk pelaku UMKM ataupun kamu kreator pemula wajib sih memiliki alat-alat seperti ini, karena ini adalah equipment yang digunakan untuk jangka yang panjang. Jujur saya menggunakan mikrofon ini udah hampir 2 tahun, saya belum ganti karena memang seawet itu, sehemat itu, jadi nggak perlu ganti bolak-balik ganti yang disebut sebagai mikrofon. Begitupun juga dengan tripod, begitupun juga dengan lighting dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak harus kok menggunakan alat-alat yang super mahal untuk keperluan produksi konten kalian. 300.000 cukup untuk mulai membuat konten. Nah, lantas setelah kita udah punya peralatannya, berlatihlah membuat naskah. Kemarin itu udah praktek ya, membuat naskah dengan teknologi yang disebut sebagai AI. Nah, apalagi AI di zaman sekarang itu sudah sangat-sangat canggih. Nah, saya mau contohkan kepada teman-teman sekalian, di mana AI bisa sangat-sangat membantu teman-teman untuk keperluan mendapatkan ide. Ya, kita tinggal tanya saja kepada salah satu AI. Di sini saya menggunakan yang disebut sebagai Gemini AI. Kita coba tanya Gemini, "Hai Gemini, berikan saya 5 judul rekomendasi untuk produk UMKM." Kita tunggu. Oke, Gemini siap membantu. Untuk produk UMKM, ada banyak ide menarik. Misalnya, produk fashion unik kayak batik modern atau pakaian berbahan daur ulang. Atau gimana kalau produk ramah lingkungan, seperti sabun alami atau alat makan dari bambu. Kalau kamu suka makanan, produk kuliner UMKM juga pilihan yang seru, kayak keripik rasa-rasa unik, atau minuman tradisional yang dikemas kekinian. Atau kalau kamu tertarik sama kerajinan tangan, ada banyak produk UMKM yang keren, misalnya tas anyaman, perhiasan perak, atau hiasan dinding dari kayu. Nah gimana? Tertarik sama salah satu ide produk ini? Nah, teknologi udah sangat masif. Bahkan ada AI yang bisa ngebantuin kalian untuk diskusi, brainstorming, ataupun cari ide yang menarik. Jadi ya teknologi seperti Gemini ini bisa diaplikasikan untuk mencari ide, referensi, ataupun mungkin insight untuk keperluan kita membuat naskah. Nah, jadi saya harap sih teman-teman sudah sangat-sangat bisa ya mengaplikasikan teknologi seperti Gemini ataupun bahkan teknologi yang saya gunakan untuk keperluan membuat naskah, caption, ataupun bahkan hashtag. Nah, Gemini, tolong sapa teman-teman yang sedang mengikuti pelatihan skema 3. Halo teman-teman, peserta pelatihan skema 3.
Seneng banget bisa ngobrol sama kalian semua. Teknologi AI kayak Gemini ini emang keren banget ya, bisa bantuin kita cari ide, diskusi, bahkan bikin naskah. Jadi, jangan ragu buat manfaatin teknologi semaksimal mungkin buat bantu kalian di pelatihan ini. Ya, itu adalah salah satu yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian, praktek menggunakan teknologi seperti Gemini. Jadi, zaman sekarang, please jangan punya alasan. Alat untuk membuat konten itu mahal, cari idenya bingung, rumit. Ada teknologi yang disebut sebagai AI, Artificial Intelligence. Kak, saya mau jualan, saya bingung. Ya, sekarang sudah ada AI yang tersedia di marketplace, di mana AI itu bisa kita perintahkan untuk mencari produk yang paling deskriptif yang sesuai dengan target audiens kamu. Ya, sayangnya sekarang sudah ada Meta AI yang bisa ngebantuin kamu untuk diskusi perihal apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang terdekat kamu ataupun siapapun. Jadi banyak banget alat yang bisa membantu kita untuk lebih grow, berkembang, dan juga bisa memaksimalkannya dengan baik. Maka potensi teman-teman untuk bisa berhasil membuat konten itu jangan lagi gunakan alasan karena keterbatasan alat, keterbatasan ide, tapi itu hanya keterbatasan kamu mau atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman. Setelah kita sudah bahas ya, di mana teman-teman sudah bisa gunakan alat-alat yang cukup sangat-sangat terjangkau. Teman-teman membuat naskah tadi sudah dibantu dengan teknologi seperti AI, which is itu Gemini ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman akan saya bagikan informasi mengenai pemahaman jenis-jenis sudut angle video. Nah, ini yang paling umum, yang paling awam, yang harus teman-teman ketahui sebagai pembuat konten. Kalau hal ini tidak bisa dibantu oleh AI, ya teman-teman ya, maka saya akan coba jelaskan secara detail, runut agar teman-teman punya pemahaman yang lebih menarik ketika mulai membuat konten. Sebagai seorang kreator, kamu harus paham jenis-jenis sudut angle yang paling umum. Ada 5 hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, yaitu adalah high angle. Yang kedua, low angle. Yang ketiga, A-level. Yang keempat, bird A angle. Yang kelima, prog A. Nah, ada beberapa sudut angle ini yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan konten kalian agar bisa lebih menarik dan tidak membosankan. Kenapa kita harus punya angle yang kaya setiap kita membuat konten? Kenapa kita butuh gimbal stabilizer? Agar dia bisa memberikan elemen-elemen sudut pengambilan gambar yang lebih menarik. Jelas, kita sebagai manusia itu makhluk sosial yang sangat-sangat ingin melihat sudut yang berbeda-beda. Kita suka bosan ketika dibiarkan menonton 1-10 detik, membiarkan menonton konten yang fokusnya itu saja angle-nya. Kita ingin melihat hal baru lagi, mata kita kerasa bosan. Jadi kita sebagai pembuat konten, sebagai peramu konten, perancang konten harus bisa membuat konten yang bisa memiliki angle yang beragam. Nah, kita mulai dari pemahaman pertama, high angle. High angle ini adalah salah satu angle yang biasa digunakan untuk mengambil objek, di mana objek terlihat di bawah ya. Jadi biasanya kameranya lebih tinggi dibandingkan objeknya. Nah, jadi contohnya kalau saya praktekin, nah kameranya lebih di atas, objeknya lebih rendah. Nah, ini mengekspresikan tentang suatu keadaan yang lebih tersudut ataupun mengecilkan si objek itu sendiri. Ya, kalau wanita-wanita biasanya sangat-sangat suka angle ini karena mereka punya persepsi ketika diambil menggunakan angle high angle, mereka akan terkesan jauh lebih kurus. Ya, itu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman biasanya mengambil dengan angle high angle ini sendiri, biasanya ini sangat-sangat favorit untuk klien kalian yang wanita ya teman-teman ya. Tapi kalau pria ya mereka angle apa saja oke. Nah, jadi teman-teman itulah efek dan sudut pandang ketika kamu mengaktifkan fitur high angle. Selain memberikan variasi terhadap video kamu juga bisa memberikan efek visual yang baru terhadap implementasi yang kamu terapkan yang diharapkan oleh si talent ataupun objek yang kamu rekam. Berikutnya yang kedua yaitu adalah low angle. Low angle ini adalah sudut pandang kamera yang lebih rendah dibandingkan objek yang kamu lihat. Nah, ini nih salah satu angle yang paling tidak disukai oleh si wanita-wanita teman-teman ya, karena dia terkesan
ketika kamera lebih rendah daripada objek yang direkam, maka efeknya adalah lebih terlihat ya cabi ya teman-teman ya. Kadang mereka ada yang suka, ada yang tidak suka. Terkesan lebih cabi. Nah, maka demikian ya ini juga berupa ragam angle yang bisa teman-teman aplikasikan. Jadi sudut pandang kamera jauh lebih rendah dibandingkan objek yang direkam, jadi sangat-sangat mempengaruhi pengambilan gambar kalian. Nah, ini saya sampaikan masih 2, masih ada 3 lagi yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Tetap standby, kita bertemu di video berikutnya.